tidak berlama-lama, malam ini saya akan membahas mengenai investing versus trading dalam emas ya. Investing atau trading ketika kita melakukan trading emas ya. Jadi kita melakukan secara investasi atau kita melakukannya secara trading ya dalam produk emas. Lalu bagaimana kita akan menjelaskan bagaimana menggunakan leverage pada trading emas. Jadi materinya untuk malam ini adalah khusus. Saya akan memberikan informasinya untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman yang belum mengerti atau belum mengetahui kenapa sih kita harus trading emas dan kenapa sih emas itu bisa ditradingkan, kenapa sih orang bilang investasi dan kenapa orang bilang itu trading, seperti itu. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa mengikutinya ya. Oke. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah kenapa emas bernilai. Ya, saya akan mulai dengan kenapa emas bernilai. Kenapa sih emas itu dianggap sama semua orang atau banyak orang ini bernilai? Kenapa? Apa yang diberikan emas sehingga membuat banyak sekali orang di luar sana, siapapun dia, lintas generasi itu suka sekali dengan emas. Ya, baik secara fisik maupun secara trading. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Saya bisa mengumpulkan 4 hal ya di sini ya. Yang pertama adalah emas itu adalah sesuatu hal yang mahal dan indah. Kalau bahasa Inggrisnya disebutnya adalah luxury things. Jadi barang-barang yang sesuatu barang-barang yang mungkin kalau dipakai itu membentuk suatu hal yang elegan, harganya mahal ya, bernilai ya, sangat bernilai, mahal, banyak yang apalagi sekarang belakangan sudah mulai makin mahal lagi dan bentuknya tuh indah. Suka dijadikan karena warnanya emas ya, karena warnanya gold, warnanya kuning-kuning mengkilap gitu ya. Jadi nyala. Jadi banyak orang yang suka menggunakan emas itu untuk sebagai perhiasan salah satunya. Ya, perhiasan dan lain-lain. Dan emas ini juga bisa digunakan untuk suku cadang ya, untuk komponen-komponen yang ada di barang-barang elektronik. Jadi kalau teman-teman punya barang elektronik misalnya handphone, di dalamnya itu ada lapisan emasnya, ada salah satu bahan, salah satu komponen yang mempunyai sebagian dari emas, jadi dilebur dan membentuk suatu komponen seperti itu. Jadi sangat indah, selain indah dan mahal. Yang kedua adalah demand-nya tinggi. Karena mahal dan indah inilah maka demand-nya tinggi. Sedangkan supply-nya terbatas karena kita tahu emas ini adalah barang tambang ya, barang tambang, sumber daya alam. Kalau sesuatu sumber daya alam itu mempunyai suatu keunikan adalah supply-nya terbatas, sehingga yang namanya sumber daya alam pasti suatu saat akan habis. Jika terus-terusan ditambang, pasti akan habis. Kalau teman-teman yang bergabung dengan event Gold Trading Festival ini, kemudian join di pembukaan kita, di opening ceremony kita bersama CEO Fulton Marcus Mario Singh, sudah dijelaskan bahwa tinggal ada beberapa ton lagi, sisa beberapa ton lagi yang bisa ditambang. Berarti memang emas ini sangat terbatas supply-nya. Ketika supply terbatas dan demand-nya tinggi, maka kita udah tahu pasti lama-kelamaan harganya akan naik. Seperti itu. Oke. Yang ketiga, ini adalah suatu komoditas atau komoditi yang sudah berada ribuan tahun. Sudah lama, bahkan lebih lama dari mata uang, lebih lama dari mata uang, lebih lama dari apapun, bisnis apapun dia sudah paling lama ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang tahu tentang kisah California Gold Rush, maka di situ mulai pertama kalinya banyak orang mengetahui bahwa emas itu bisa ditambang. Banyak orang yang kemudian berbondong-bondong untuk pergi California untuk masuk untuk mencari dan menyimpan emas itu ya, kemudian menambang dan menyimpan emas itu. Jadi sudah ribuan tahun, bahkan sebelum di zaman itu pun sudah ada ya. Jadi sesuatu hal yang mungkin tidak bisa dilawan oleh banyak hal-hal lain ya, investasi-investasi lain. Dan yang keempat adalah dia pasti diterima sebagai alat tukar ya. Jadi emas ini pasti diterima sebagai alat tukar. Kalau teman-teman punya emas nih, emas yang 1 gram atau 2 gram gitu ya, terus teman-teman bilang saya mau tukar dong 1 gram ini sama sesuatu misalnya, pasti diterima? Nggak mungkin nggak?
Nggak mungkin ada orang yang tidak menerima emas. Jangankan emas logam mulia, emas perhiasan aja kalau teman-teman tukarkan ke orang pasti mereka akan terima. Asal sesuai dengan nilainya ya. Kalau misalnya nilainya tukar emas 1 gram dengan mobil ya nggak mungkin ada yang mau. Tetapi kalau misalnya tukar emas 1 gram dengan misalnya satu untuk makan siang sebulan deh, pasti masih ada yang mau untuk mengcover hal tersebut. Jadi saya akan ambil emasnya silahkan karena mereka semua tahu nilainya emas ini sangat amat baik. Itulah kenapa emas bernilai. Ya. Nah, yang kedua adalah emas adalah peluang. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah saya ambil dari salah satu website ya, Kitco, website emas yang terkenal sekali di seluruh dunia. Ini saya ambil dari tahun 75 ya sampai sekarang. Ya, kalau teman-teman perhatikan dari tahun 75 sampai sekarang ini kenaikannya luar biasa. Ya, dari yang hanya 50-an dolar per ounce dia sampai sekarang kalau saya tidak salah hari ini di 1.700 atau 1.800 ya 1.790-an atau 1.800 ya. Jadi emas ini adalah peluang. Sekali lagi tadi karena nilainya karena bernilai, demand-nya banyak, supply-nya terbatas, otomatis orang banyak yang menyimpan. Simpan emas pada akhirnya menunggu sampai emas naik. Jadi kalau ada teman-teman yang dari tahun 75 mungkin orang tuanya bilang, "Saya dulu invest emas loh. Saya pegang emas logam mulia sampai sekarang nih masih disimpan." Gitu ya. Itu berarti sudah nilainya sudah luar biasa. Salah satu dari teman saya orang tuanya bahkan masih punya emas yang bentuknya bongkahan. Bukan emas yang sudah dibentuk oleh perusahaan-perusahaannya seperti Aneka Tambang, mereka bentuknya bongkahan, masih pegang emas bongkahan. Jadi itu lebih raw material lagi, material kasar lagi, lebih kasar lagi sehingga wah itu udah pasti nilainya dari yang tidak ada mungkin ya sampai sekarang luar biasa. Pasti ada yang masih mau. Karena tinggal dilebur, mungkin nilainya turun sedikit, tinggal dilebur dibentuk jadi emas logam mulia, emas batangan yang 24 karat kayak gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau masuk di investasi di emas. Ya, investasi di emas. Jadi kalau teman-teman lihat ya gambarnya indah sekali. Banyak orang pasti ingin berinvestasi di emas. Ya, bentuknya indah ya. Kalau yang saya kasih lihat di gambar ini adalah emas batangan logam mulia ya. Biasanya dia 24 karat ya, biasanya 99 kadar kemurniannya itu 99% ya. Jadi kalau itu 999 ini fine gold nih bener-bener emas. Jadi kalau teman-teman beli 100 gram nih, kalau yang digambar adalah 100 gram, ada 50 gram, ada 10 gram, 5 gram, sampai paling kecil adalah 0,5 gram. Ya, itu adalah emas batangan. Jadi disimpan ya, benar-benar murni. Jadi benar-benar disimpan. Itu adalah investasi. Jadi teman-teman beli emas fisik, simpan dengan baik ya, jangan sampai ya diketahui orang banyak kan otomatis pasti simpan di safe deposit dan atau di lemari di vault ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kemudian simpan dengan baik dan tunggu beberapa tahun lagi itu kita namanya berinvestasi di emas. Ya. Investasi di emas dilakukan secara fisik, secara emas fisik. Seperti itu. Oke. Contohnya adalah kalau zaman sekarang nih banyak sekali. Ini saya screenshot dari salah satu marketplace di Indonesia ya. Ya, kalau misalnya teman-teman mungkin tokonya ada di sini ya oke. Nah, di marketplace di Indonesia ini Tokopedia. Tokopedia itu di marketplace ini dia punya banyak orang yang jual emasnya. Mereka mungkin bisa distributor resmi, bisa jadi dari Antamnya sendiri, bisa jadi hanya orang-orang yang mungkin punya emas kemudian dia jadikan itu sesuatu hal yang untuk dapat keuntungan kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Kalau distributor resmi pasti ada beberapa. Dan kemarin saya lihat ada yang namanya emas yang lebih kecil dari 1 gram. Antam udah mengeluarkan 0,5 gram. Nah, ada yang lebih kecil dari 0,5 gram. Ada yang sekarang jual dengan 0,1 gram, 0,05 gram, dan kecil-kecil semua. Jadi kita bisa cicil emas. Selain berinvestasi, kita juga cicil emas. Jadi misalnya kita ingin beli 10 gram, kita beli dari 0,01, 0,05 gram atau 0,1 gram, terus sampai 1 gram kita bisa ditukar ya, 0,1 gram, udah sampai kekumpul 1 gram, kita bisa tukarkan ke yang 1 gram, 1 gram kita kumpulkan ke 10 gram, kita tukarkan ke yang 10 gram, dan seterusnya sampai 100 gram, dan seterusnya. Nah itu lama-kelamaan setelah cicil-cicil emas, memang harganya agak lebih mahal, tapi
diyakini bahwa harga yang kita beli saat ini lebih mahal, suatu saat akan di-cover oleh emas dengan pergerakan dan demand-nya. Ya, jadi ketika makin banyak orang yang beli emas, permintaan semakin banyak, harga akan semakin terus dan akan menutup selisih yang mungkin sekarang kita merasa rugi, tapi ketika di masa depan akan menjadi sesuatu hal yang mungkin bisa menguntungkan, gitu ya. Itu adalah investasi di emas. Biasanya lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang lebih fisik lah, orang-orang tua kita lah. Dan kalau teman-teman ingat ada quote, ada kebiasaan yang orang tua kita selalu bikin atau selalu katakan adalah ketika ada yang bilang bahwa harga emas lagi turun, pasti orang tua kita akan bilang, emas lagi murah nih, beli aja emas. Emas lagi murah nih, beli aja emas. Itulah kenapa susah sekali untuk emas turun lagi ke harga-harga lama. Kenapa? Karena begitu mencapai harga yang lebih rendah, pasti banyak yang beli. Begitu mencapai harga yang lebih rendah, pasti yang banyak yang beli. Sekali lagi, karena ini merupakan alat tukar yang diterima oleh siapapun. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat, ini adalah chart dari Fullerton Markets ya, dari MT4-nya Fullerton Markets. Ini adalah chart bulanan, di mana satu candle, atau teman-teman lihat ada yang putih dan ada yang hitam, dan hijau itu ya. Nah, satu garis itu mewakili satu bulan, pergerakan selama satu bulan. Nah, kalau berinvestasi di emas, ya teman-teman berinvestasi di emas, berarti teman-teman beli di satu waktu, tunggu sekian lama, terus menerus sampai sekarang misalnya, kemudian baru nanti suatu saat dijual di harga yang sudah lumayan. Itu namanya investasi. Atau dijual ketika memang sudah butuh aja, sudah butuh uang aja. Ya, jadi tunggu terus sampai kurang lebih mungkin puluhan tahun ya, puluhan tahun sampai 20 tahun ya. Nah, itu bisa disebut sebagai sesuatu hal yang namanya investasi. Karena biasanya yang disebut dengan investasi itu jangka panjang. Jangka panjang dan tidak melakukan apa-apa sampai investasi tersebut menghasilkan. Itu namanya investasi. Oke. Nah, kalau di sini investasi contohnya ada seperti ini. Ya, misalnya kita beli di harga paling ujung kiri bawah ya, beli di harga tersebut. Waktu itu tanggal 1, nggak kelihatan memang tahunnya, itu adalah tanggal 1 Januari tahun 2000. Ya, kita harga emas masih $250. Kemudian tanggal 1 Januari 2010, Desembernya itu harga emas mencapai 1.225 dalam 10 tahun. Untungnya $975 kalau teman-teman beli 1 troy ounce ya. Ini kalau misalnya kita sebut ya, untuk 1 troy ounce itu teman-teman dapatnya $975 ya. Berapa sih 1 troy ounce itu? Nanti saya akan jelaskan di belakang. Kalau misalnya 1 troy ounce itu akan berapa kalau kita hitung dalam gram. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman beli di 250 ke 1.225 dalam 10 tahun, untungnya $975. Oke. Nah, kalau tahun 2010 sampai 2020 yang terakhir ini 2020, teman-teman beli itu naik dari 1.225 ke 2.075. Ya, teman-teman untung $850. Nah, kalau teman-teman simpan 50 dari 250 terus sampai 2075 sampai yang kemarin, teman-teman sudah untung 975 ditambah 850 ya. Itu kurang lebih adalah 1.825-an ya. Dapat $1.825 kalau beli 1 troy ounce. Oke. Nah, bedanya apa dengan trading di emas? Kan tadi investasi versus trading ya kan judulnya. Lalu bedanya apa dengan trading di emas? Jika kita trading di emas, yang kita bisa lakukan adalah kita bisa melakukan seperti ini. Kita ambil contoh ya, saya ambil 10 tahun yang belakang aja. Karena 10 tahun yang pertama dari 2000 sampai 2010 pergerakannya nggak ada naik turunnya. Tapi kalau trading itu kita bisa dari 2010 kita ambil ke 2020 karena itu sudah mulai banyak spekulan masuk. Keuntungannya kalau kita trading adalah kita bisa melakukan trading ketika harga naik dan ketika harga turun. Ya. Ketika harga naik kita bisa dapat keuntungan, ketika harga turun pun kita bisa dapat keuntungan. Itu namanya trading di emas. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat yang pertama ya, level pertama ini adalah naik dari 1050 angka ini yang bawahnya ini sampai 1900. Kemudian dari 1900 kita bisa pasang posisi sell atau jual. Kemudian kita close di 1050 lagi, kembali di harga yang sama. Kemudian di 1050 ini kita bisa buy lagi ke 2075. Jadi kita bisa dapat 3 posisi dalam
kurun waktu 10 tahun. Kalau tadi kan kita cuma tunggu tuh. Kalau investing kan kita cuma tunggu tuh dari 1050 naik ke 2075, 1225 naik ke 2075. Cuma nunggu satu arah aja. Tapi kalau misalnya di trading kita bisa ambil dua arah. Sehingga kita bisa buy dua kali dan kita bisa sell sekali. Ya, contohnya adalah yang pertama adalah 1050 ke 1900, ini kita udah untung $850. Kalau kita belum menggunakan perhitungan leverage ya, baru menggunakan perhitungan biasa. Nah, yang kedua dapat 1900 ke 1050, dapat another 850. Kemudian ketiga ada 1050 ke 2075. Ini kita dapat kurang lebih 1025. Jadi kita dapat 1025 tambah 1900. Kita sudah dapat $2.925. Hanya dengan menggunakan kesempatan 3 kali. Ya, 3 kali. Ini kita hitung dari angkanya, nilainya. Jadi bukan dari leverage. Kita belum hitung dari sisi leverage-nya. Ya. Nah, sebentar. Nah, sekarang saya mau jelasin perbedaan antara investasi emas fisik versus trading emas. Ya, sorry itu kurang huruf I. Oke, ini perhitungannya. Jadi kalau teman-teman yang bingung, kalau saya dari trading di spot, harga spot emas, bagaimana sih cara menghitung ke gram? Sehingga saya bisa beli di Antam nih, saya bisa tahu nih kalau harga ini naik, Antam akan naik nggak? Kalau harga ini turun, Antam akan turun nggak gitu ya. Nah, itu kan perhitungannya kan seperti apa, pengen tahu. Nah, contoh harga spot emas saat ini kita contohkan adalah 1.800 per troy ounce ya, $1.800 per troy ounce. Oke. Nah, satu troy ounce itu adalah senilai 31,1 gram. Dari mana kita tahu? Silahkan search Google. Ya, satu troy ounce sama dengan 31,1 gram. Ya. Nah, $1 itu adalah sekarang 14.000 sekian lah. Saya sebut 14.500 lah, biar gampang hitungnya. Oke. Nah, bagaimana cara menghitungnya menjadi gram? Caranya gampang. $1.800 per troy ounce saat ini kita bagi 31,1, maka hasilnya adalah $58 per gram. Angka per gramnya adalah $58 saat ini secara harga spot dunia ya. $58 kita kali, karena itu dalam dolar, kita kali dalam rupiah, kita kali ke rupiah, harganya adalah 14.500. Ya, adalah kurang lebih harganya 841.000 per gram. Ini kalau harganya harga spot. Oke, kita coba compare dengan harga yang ada di harga yang ada di salah satu penyedia emas terbesar di Indonesia lah, ya, PT Aneka Tambang. Ini saya buka di website www.logamulia.com ya. Harga emas hari ini update jam 8 tanggal 8 September 2021 tadi pagi diupdate setiap hari jam 9.15. Tadi pagi itu harganya 928.000. Teman-teman lihat ya, 928.000. Jadi perbandingannya adalah tadi 841 ya, sedangkan di harga logam mulia adalah 928.000. Berarti perhitungan saya salah dong. Bukan. Harga emas dunianya sekian. Ini kursnya bahkan 14.500 ya. Kalau kurs yang ngikutin sekarang 14.200 sekian, pasti di bawah 841.000. 841.000 dan 928 ada perbedaan. Nah, perbedaan ini isinya adalah dari sisi cetak ya, karena kan itu adalah harga spot ya, harga raw materialnya. Nah, kalau misalnya mau dibentuk dalam bentuk emas batangan begitu, nah itu ada ongkos cetak, ada ongkos delivery, ada ongkos simpan. Jadi ada banyak ongkos-ongkos yang akan menambah harga yang tadinya 841 ke 928.000 ini. Kayak gitu. Jadi semoga teman-teman nggak bingung. Jadi perhitungannya udah benar, cuman memang perbedaannya adalah dengan Antam itu ada harga tertentu. Dan harus diingat juga ada apa ya sebutannya ya, ada bumper, ada jarak yang diambil oleh Antam untuk mengcover kemungkinan volatilitas dari harga emas dunia. Jadi memang kadang-kadang harga emas dunia turun, tapi Antam nggak turun atau turunnya cuma dikit, yaitu karena dia punya jarak ya, buffer ya untuk untuk menyerap kemungkinan volatilitas yang terlalu kencang. Karena kan nggak mungkin juga Antam naik turun terus, pasti kan dia membuat harga itu pasti akan terlihat stabil terus supaya orang-orang yang trading atau berinvestasi di emas tidak terlalu panik, tidak terlalu takut untuk terus memegang emas fisik kayak gitu. Oke. Oh ya, sambil jalan kalau misalnya teman-teman ada mau tanya silakan tulis di komen ya.
Silakan tulis di komen sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi ini ya. Oke. Nah, sekarang saya mau bahas tentang perbandingan kepemilikan emas ya. Perbandingan kepemilikan emas. Oke. Untuk kalau kita trading emas, ini contoh adalah trading ya. Kalau teman-teman bingung ini apaan, ini adalah contoh trading ya, contoh trading. Kalau kita buy satu lot di gold, di emas ya, di harga sekian 1798,96 secara internasional, ini menggunakan platform floater market, margin yang dibutuhkan adalah 1798,96. Jadi sama dengan harga entry-nya ya. Price entry-nya adalah segini, margin yang dibutuhkan adalah sekian. Ya, ini nggak usah diabaikan, ini diabaikan aja, kita nggak bahas ini. Oke. 1798,96 itu adalah senilai 26 juta. Jadi ketika kita entry satu lot, kita mesti mengeluarkan uang 26 juta. Ya, 26 juta untuk transaksi ya, satu lot di emas. Oke. Nah, kita ngomongin tentang emas fisik. Jika nilainya sama 26 juta, maka anggaplah kita ambil harga tengah antara 841,928, kita ambil 900.000 harga per gramnya, maka kita akan mendapatkan 28 gram dalam bentuk emas fisik. Oke, jadi kalau teman-teman beli nih, wah, saya punya 26 juta, saya mau beli nih, beli emas batangan. Pokoknya saya mau beli emas batangan itu, akhirnya akan kekumpul kurang lebih 28 gram. Kurang lebih lah. Ya, kurang lebih. Nggak full, mungkin bisa harganya lebih mahal atau lebih murah. Tapi kita anggaplah sama, kita hitung dengan harga yang sama adalah 28 gram. Oke, kita dapat 28 gram. Tetapi kita pegang 100% kepemilikannya. Jadi kita benar-benar pegang nih. Misalnya ini adalah emas batangan, kita benar-benar pegang. Kita memiliki emas tersebut. Kita memiliki emas tersebut. Oke. Sedangkan kalau trading emas, kita menggunakan satu lot ya kan dengan nilai 26 juta tadi ya, 1798 tadi, dan itu adalah sebanyak 3.110 gram dalam bentuk trading emas. Jadi ada yang namanya leverage ya, dan ada namanya perhitungan tadi perkalian. Tadi saya bilang satu lot itu adalah 26 juta, kita bisa dianggap kita sudah membeli satu troy ounce ya dengan leverage 100 kali ya, dengan kontrak dengan kontraknya 100 kali 100 satu lot sama dengan 100 troy ounce, berarti kita memiliki 3.110 gram ya dalam bentuk trading emas ya. Kita kepemilikannya tapi kita beli tapi kita nggak pegang barangnya ya. Kepemilikannya adalah dalam bentuk paper, dalam bentuk transaksi. Nah, kepemilikan kita adalah 1%. Kenapa? Karena ukuran kontrak satu lot adalah 100 troy ounce. Berarti di 1 dibanding 100 troy ounce. Berarti kita kepemilikan kita hanya 1% dari transaksi yang kita lakukan. Ya, kalau kita belinya di harga di emas fisik, kita belinya itu 26 juta ya. Dalam bentuk emas fisik kita memilikinya, kita pegang 100%, tetapi dalam trading emas kita kepemilikannya kurang lebih lah, itu adalah 1%. Ya, karena satu lot adalah 100 troy ounce. Ya, sedangkan kita belinya dengan satu lot. Oke, 100 troy ounce adalah 3.110 gram. Jadi teman-teman bayangin, kalau misalnya kita pegang emas batangan, emas fisik, terjadi volatilitas atau harga tiba-tiba turun agak jauh, kita nggak akan kenapa-napa karena kita memiliki 100%. Kalaupun berkurang paling dari 100%, misal turun 11%, berarti kita masih memiliki 89%. Tapi ya maksudnya nilainya dari sebelumnya 89%, kita masih memiliki. Kalau misalnya di trading emas, kita hanya memiliki 1%. Sehingga apa? Jangan heran kalau misalnya harga emas turun sedikit aja, kita sudah mengalami kerugian yang cukup banyak. Gitu ya. Atau kalau kita lagi beli kemudian harga turun, kita mengalami kerugian yang cukup banyak. Karena memang kita kepemilikan hanya 1%. Ya, dari sekian banyak. Ya, karena bayangan saya, karena yang kita bayangkan di sini adalah satu lot 26 juta. Kita nggak mempersiapkan equity di luar itu. Ya, kalau di equity di luar itu misalnya 26 juta kita siapkan misalnya 100 juta, berarti kan kita anggaplah 25 juta, berarti kita masih mempunyai 4% kepemilikannya. Karena 1%-nya habis, kita masih punya tahan 3%. Tapi itu pun kecil, 4% dibandingkan 100%. Ya, seperti itu perbandingannya. Oke. Nah, sekarang saya mau masuk ke leverage dalam trading emas. Oke, leverage dalam trading emas. Bagaimana cara menghitung
margin ya ketika melakukan trading di emas ya, trading emas ya. Kalau misalnya teman-teman mau trading, bingung mau trading di mana, belum tahu mau trading di mana, buka akun aja di Fullerton Markets. Silakan like fanpage-nya Fullerton Markets Indonesia, kemudian cari informasi di situ, klik link untuk open account di situ, silakan langsung buka akun, langsung trading gitu ya. Ada edukasi juga kok di situ. Oke. Nah, margin nilainya adalah harga entry dikali ukuran kontrak dibagi dengan leverage ya. Contoh, kalau kita punya leverage 1:100, leverage itu ada 1:100. Leverage itu adalah kita melakukan transaksi dengan dengan modal 1 untuk 100 kali lipat. Ya, transaksi senilai 100 kali lipat. Oke. Nah, margin senilai harga entry dikali 100 troy ounce tadi 100 troy ounce ya, karena kontraknya 100 troy ounce, satu lot 100 troy ounce dibagi 100 ya. Hasilnya 100 sama 100 kita coret, kemudian kita ambil, maka hasil adalah margin sama dengan harga entry. Jadi kalau beli satu lot di angka 1.800, maka kita butuh modal 1.800. Kalau kita buy satu lot di angka 1.750, maka modal yang kita butuhkan adalah 1.750 untuk bertransaksi sebanyak 100 troy ounce dengan leverage 100 kali. Ya, 100 kali berarti 100 troy ounce, berarti itu sudah 100 kali. Oke, kepemilikan kita adalah 1%. Kita own the gold sebanyak 1% dibandingkan kita memiliki gold tersebut sebanyak 1% dibandingkan full yang bisa kita ambil ketika kita pegang emas fisik kayak gitu. Oke. Nah, kalau 1:200, kalau 1:200, bagaimana perhitungannya? Margin harga inti dikali 100 kontrak size dibagi 200, maka kita akan dapat 0,5 kali harga entry. Jadi kalau kita buy di 1.800 dengan leverage 1:200, satu lot kita cukup mengeluarkan modal sebanyak 0,5 kali harga entry. Jadi $900. Kepemilikan kita berapa? Kepemilikan kita makin kecil, 0,5%. Karena kita modal yang kita keluarkan cuma 0,5% ya. Jadi keseluruhan modal, kita cuma keluarin 0,5%. Gitu. Karena transaksinya kan 100 troy ounce ya, sekali lagi buy satu lot untuk 100 troy ounce, kita hanya mengeluarkan modal $900 yang senilai 0,5% dari total seluruh harusnya 1.800 kali 100. Jadi 180.000 dolar harusnya. Kita hanya keluarin 900. Berarti kita punya 0,5% aja dari nilai transaksi 180.000 dolar. Oke. Apalagi kalau kita leverage dengan 1:500. Maka margin kita hanya 0,2 kali harga entry. Jadi kalau 1.800 kita cuma keluarin uang 450, kepemilikan kita juga cuma 0,2% dibandingkan keseluruhan transaksi yang seharusnya 100 troy ounce. Gitu. Oke, jadi semoga teman-teman bisa nangkep ya tentang perhitungan ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sebentar. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bingung dan ingin tanya, silakan langsung ditanya ya. Gitu. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan tanya di komen. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman sekali lagi, kalau misalnya teman-teman trading ya dan ingin buka akun di Fullerton Markets, silakan teman-teman buka akun di Fullerton Markets. Nanti akan kita tambahkan di situ dan data-datanya linknya ya untuk teman-teman bisa open account atau buka akun di Fullerton Markets. Itu. Oke, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan boleh. Sebelumnya saya sambil mau sapa teman-teman saya. Selamat malam Bu Regina, selamat malam Pak Ahmad, selamat malam Pak Jimmy, Pak Antoni, Pak Miao Chiu. Sekali lagi selamat malam semuanya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bergabung di sini, silahkan. Selamat malam Pak Justin. Wah, ini banyak teman-teman saya dari internasional juga mendukung. Terima kasih sekali sudah mendukung. Itu. Oke, jadi saya mau kembali lagi. Nah, yang terakhir adalah di slide ini adalah pertanyaannya sebenarnya sekarang sederhana buat teman-teman semua. Teman-teman mau investing di emas fisik atau teman-teman mau trading? Ya. Kalau di investing keuntungannya terbatas ya, tapi kita pegang kepemilikan 100%,
Tapi kalau di trading, kita punya kemungkinan untuk untungnya besar, tapi resikonya juga besar. Jadi semua itu balik ke teman-teman semua, dan semoga teman-teman semua bisa mendapatkan keuntungan di trading emas. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Apa ada titipan pertanyaan? Oke, mungkin saya bantu ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh salah satu teman kita ya. Kalau misalnya trading emas itu, apa yang harus diperhatikan? Nah, sekarang saya tidak membahas dari sisi bagaimana menganalisa, karena itu akan membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi ya. Sedangkan kita sudah cukup saja, nggak usah terlalu panjang. Tetapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana permintaan terhadap emas tersebut, apakah bisa membantu harga emas untuk naik lagi atau enggak. Harga emas mau kemana? Banyak yang bilang akan kembali lagi break ke angka tertingginya 2000-an ya. Kalau 2000-an berarti kurang lebih harganya akan menjadi 1 juta lagi. Kalau dalam rupiahnya akan jadi 1 juta lagi per gram. Dan teman-teman, kalau memang teman-teman saat ini punya keinginan untuk berinvestasi emas, pengen beli emas, emas nggak usah ditunggu, silahkan aja langsung beli. Secara investasi boleh, mau trading silahkan bergabung dengan kami.